Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, siswa dan siswi kelas 5 yang Ibu cintai, pada kesempatan hari ini kita bisa bersama Ibu lagi guna mempelajari pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pelajaran yang kedua, tema mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kitab-kitabnya. Namun, pembahasan kali ini adalah subtema mari mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Dan sebelum pelajaran dimulai, marilah kita buka pembelajaran pada hari ini dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mengenal nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai nama-nama Allah yang baik yang disebut Asmaul Husna. Asmaul Husna ada 99. Pada pelajaran kali ini akan dibahas 4 Asmaul Husna, yaitu Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Asmaul Husna yang pertama, Al-Mumit, mengandung arti Allah Maha Mematikan. Allah telah berfirman, setiap yang bernyawa pasti mati. Manusia, hewan, dan tumbuhan akan mati. Manusia tidak bisa lari dari kematian. Kematian bukanlah sesuatu yang ditakuti, akan tetapi kematian adalah tangga menuju kebahagiaan abadi. Bila kita ingin bahagia, maka kita ikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ikuti perintah Allah dan Rasul-Nya, misalnya rajin sholat, rajin baca Al-Quran, rajin belajar, serta patuh dan hormat kepada orang tua dan guru. Kemudian jauhi yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Asmaul Husna yang berikutnya adalah Al-Hayyu, artinya Allah Maha Hidup. Yang memberi hidup atau nyawa dan rezeki adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, hidup atau mati di dalam kekuasaan Allah. Bagaimana sikap dan perilaku kita dalam hidup atau kehidupan? Tugas manusia adalah memelihara kehidupan dan mencari rezeki yang sudah disediakan oleh Allah. Seperti memelihara diri sendiri, yaitu dengan cara makan dan minum secara teratur. Jangan berlebihan dan selalu memelihara kebersihan agar tetap sehat. Sedangkan perilaku membantu kelangsungan hidup orang lain, misalnya bersedekah dengan cara memberi makan, minum, dan membantu kesehatan orang lain yang membutuhkannya. Dalam menjalani hidup ini, hendaknya kita lakukan dengan penuh tawakal, yaitu sikap berserah diri kepada Allah terhadap segala urusan. Di dunia ini, kita hanya diwajibkan berikhtiar, yaitu berdaya upaya untuk mencapai tujuan. Namun, hasilnya tergantung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asmaul Husna yang selanjutnya adalah Al-Qayyum, artinya Allah yang Maha Berdiri. Allah itu mandiri, bisa berdiri sendiri, tidak memerlukan bantuan siapapun. Allah memberikan pendidikan kepada manusia supaya hidup tidak selalu bergantung kepada orang lain. Hidup harus punya semangat mandiri dalam segala situasi dan kondisi. Pada zaman dulu ada pepatah yang menyatakan berdiri di atas kaki sendiri atau berdikari. Bagi siswa kelas 5, bila di rumah harus sudah dapat melakukan sendiri hal-hal tertentu. Misalnya merapikan tempat tidur, menyiapkan peralatan sekolah, mencari sendiri bagian sekolah, mengambil sendiri sarapan atau makanan untuk berangkat ke sekolah, dan lain sebagainya. Asmaul Husna Al-Ahad,
Al-Ahad artinya Allah yang Maha Esa. Allah adalah satu-satunya Tuhan semesta alam ini. Tidak ada sekutu baginya. Allah tidak membutuhkan orang lain. Kita harus selalu mengesahkan Allah. Artinya meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa Allah itu satu, tidak ada sekutu baginya. Menyekutukan Allah merupakan dosa besar. Orang yang menyekutukan Allah disebut musyrik. Orang musyrik akan masuk neraka. Misalnya, orang yang menyekutukan Allah adalah orang yang menganggap bahwa Allah mempunyai anak. Termasuk perbuatan syirik adalah apabila kita melakukan peribadatan yang bukan berasal dari ajaran Allah. Misalnya, memberikan sesaji pada tempat-tempat yang dianggap keramat. Termasuk syirik pula apabila kita menganggap adanya kekuatan gaib terhadap benda-benda. Misalnya, mempercayai terhadap keris, jimat, cincin, dan lain sebagainya, bahwa benda-benda tersebut dapat memberikan manfaat atau mudarat. Misalnya, bila suatu rumah di dalamnya ada kerisnya, maka rumah tersebut akan aman. Termasuk syirik pula apabila seorang yang beriman mempercayai ajaran yang bukan berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus berhati-hati dan selalu menjaga diri dari perbuatan syirik. Anak-anakku sekalian, itulah tadi pembahasan tentang mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Marilah kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Kami akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Mu'ayyad ya Mumajjad ya Imam al-Qiblataini Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu